Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1521 Panah Paling Tajam. Di halaman benteng yang tenggelam, seekor naga yang mengerikan menggeram dan mundur selangkah, tubuh besarnya bergetar. Mata peraknya telah kehilangan cahaya menyeramkannya, berubah menjadi mengkilap dan tidak fokus. Pertarungan yang kejam pasti sedang terjadi di dalam jiwa naga yang rusak. Bisikan menjengkelkan yang bergemuruh di kepala Kai akhirnya terdiam. Ia terhuyung, lalu menghela napas dan berjalan terlatih-tatih ke arah Sunyi. Temannya terbaring di atas batu yang dingin, hampir tidak hidup. Tubuhnya adalah lukisan mengerikan dari daging yang terkoyak, tulang-tulang putih terlihat melalui kekacauannya. Yang menakutkan, dia masih tidak mengeluarkan darah sama sekali. Biasanya, Kai akan diyakinkan oleh fakta itu, tapi saat ini, sepertinya Sunyi sudah menjadi mayat yang dingin. Tapi dia bukan mayat. Sunyi masih bergerak, berusaha berdiri. Bahkan setelah bertarung mati-matian dengan orang suci yang tercemar, dia masih tak terkalahkan, mencoba untuk terus bertarung. Saat Kai mendekat, dia mendengar bisikan marahnya, "Bunuh kamu, aku akan membunuhmu, diam. Aku akan mencabik-cabikmu." Anehnya, tatapan penuh kebenciannya tidak ditujukan pada sang pemanah. Sebaliknya, Sunyi menatap melewatinya, seolah-olah berada di tempat yang kosong. Kai merasakan jantungnya menegang. Apa yang terjadi padanya? Sunyi selalu memiliki kepribadian yang liar, dan ada kalanya dia menjadi sedikit liar di kota kegelapan. Tapi dia tidak pernah benar-benar marah. Namun sekarang, sepertinya temannya sudah kehilangan akal sehatnya. Pasti ada alasannya. Dia sudah memperingatkan Kai untuk menjauh sebelumnya, bukan? Artinya, kondisi aneh yang dialami Sunyi ini ada tujuannya. Untuk melawan otoritas Dreadlord, kemungkinan besar, entah bagaimana caranya. Itu pasti bagian dari skema licik. Dia akan menanganinya nanti. Untuk saat ini, Kai mempunyai masalah yang lebih serius yang harus diselesaikan. Naga keji itu masih hidup. Dan meskipun pria itu, Mordred, tampak percaya diri, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan sengit mereka. Hasilnya akan terlihat jelas dalam hitungan detik. Tetapi, Kai memandang naga itu dengan ekspresi bingung. Sang penguasa ketakutan, Mordred, keduanya adalah monster. Dia masih ingat apa yang telah dilakukan oleh keturunan klan besar keberanian di mimpi buruk kedua. Pembantaian mengerikan yang dia lakukan di Kerajaan Harapan bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang waras. Bahkan jika dia menang, apakah tidak apa-apa membiarkan otoritas suara Kai yang mengerikan jatuh ke tangan orang yang begitu bejat? Tunggu sebentar lagi, Sunyi. Aku akan segera kembali untukmu. Berpaling dari temannya, Kai mengertakkan gigi dan mendorong dirinya dari tanah. Melonjak ke udara, dia mengencangkan otot intinya untuk menarik tali busurnya, dan pada saat yang sama, memanggil anak panah paling tajam yang dia simpan. Yang itu tidak mampu menghasilkan ledakan dahsyat, atau merampas kekuatan makhluk mimpi buruk. Pesonanya cukup sederhana, ia menggali lebih dalam daripada anak panah lainnya, menusuk daging dan tulang seperti mentega. Kekurangannya adalah anak panahnya tipis dan rapuh. Ia juga tidak patuh dan lambat, jadi memukul apapun dengan itu adalah tugas yang sulit. Lebih dari itu, ujungnya akan hancur jika terkena armor apapun. Oleh karena itu, tidak mudah untuk memanfaatkan pesona berbahaya itu. Tapi sekarang naga keji itu hampir dilumpuhkan oleh pertempuran yang terjadi di dalam jiwanya. Kai punya kesempatan. Tentu saja, pertarungan bisa berakhir kapan saja. Itu bahkan bisa berakhir sekarang,
membuatnya tidak berdaya di depan naga yang menakutkan itu. Meski begitu, dia mendekatkan dirinya ke rahang naga itu, dan menatap mata perak naga itu. Kemudian, Kai mengaktifkan kemampuan ascendednya dan mengucapkan perintah. Tapi dia tidak sedang berbicara pada Dreadlord. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Bunuh dia. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat memenuhi tubuhnya yang hancur, dan hawa dingin yang menakutkan membanjiri pikirannya. Mengangkat busurnya, Kai membidik dengan hati-hati. Dan mengirimkan anak panah yang terbang tepat ke mata sang Dreadlord yang bersinar. Jaraknya terlalu pendek untuk menyimpang dari jalurnya, dan tidak ada pelindung yang menghalangi ujungnya untuk patah. Anak panah berbahaya itu meluncur ke mata naga itu, menembusnya, dan menusuk jauh ke dalam otak makhluk itu. Benda itu ditembakkan dari busur transenden tingkat kelima oleh tangan seorang master, sehingga kekacauan yang ditimbulkannya di dalam kepala Dreadlord benar-benar mengerikan. Tubuhnya telah babak belur dalam pertarungan melawan Sunni, dan jiwanya telah dilemahkan oleh pertarungan melawan Mordred of Valor. Naga itu bergidik dan mengeluarkan erangan yang mengerikan. Terkejut oleh erangan itu, Kai terlempar ke belakang dan menabrak tumpukan puing batu jauh di bawah. Di atasnya, sang Dreadlord mengejang, air mancur darah perak menyembur dari rahangnya yang terbuka. Kepalanya melengkung di udara. Dan kemudian, naga perkasa itu terjatuh dan terjatuh dengan keras ke tanah, mata peraknya semakin redup. Kali ini, selamanya, hampir tidak sadar, Kai mendengar mantra berbisik ke telinganya, "Kamu telah membunuh tiran yang rusak, penguasa langit kosong yang mengerikan." Kamu punya. Karena kesakitan, dia tidak mendengar sisanya. Namun, dia mendengar jeritan yang mengerikan. Memalingkan kepalanya, Kai melihat sesosok manusia berguling-guling di tanah kesakitan. Itu adalah Mordred, keturunan Valor, kehilangan tangannya dan berlumuran darah. Tapi ada sesuatu yang salah dengan orang gila itu. Wajahnya, yang sepertinya tidak mampu menunjukkan emosi yang tulus, kini berubah menjadi seringai yang mengerikan, kegelapan yang menakutkan melahap matanya. Mengeluarkan erangan tertahan, Mordred mencengkeram batu dan merangkak ke genangan air terdekat. Sesampainya di sana, dia memasukkan tangannya ke dalam air, tidak, ke dalam bayangannya sendiri. Dan merobek sesuatu dari dalam dadanya, lalu membuangnya. Benda itu tampak seperti pecahan jiwa, bukan pecahan cermin. Menabrak tanah, pecahan cermin tiba-tiba beriak dan berubah menjadi sosok yang samar-samar. Sosok itu kemudian berubah menjadi salinan sempurna dari Mordred. Sebuah refleksi, diciptakan dengan mencabut salah satu inti dari jiwanya. Tapi ada sesuatu yang sangat salah dengan refleksi itu. Saat Kai menyaksikan, tertegun, wajah Mordred terpelintir dan berubah bentuk, sulur-sulur kegelapan keji muncul dari dalamnya. Makhluk mengerikan itu tiba-tiba tampak sangat mengancam dan menyeramkan, senyuman hiruk-pikuk muncul di bibirnya yang berlumuran darah. Seolah-olah dia sedang menyaksikan benih korupsi berkembang, mengubah manusia menjadi makhluk mimpi buruk tepat di depan matanya. Masih di tanah, Mordred membisikkan kutukan pelan. "Ah, itu sungguh tidak menyenangkan." Namun, dia tampaknya tidak mampu melawan refleksi tercemar dalam kondisi buruk itu. Kai terbaring di reruntuhan, tubuhnya patah dan hancur, jadi kondisinya tidak jauh lebih baik. Sunni masih tergeletak di tanah, mencoba berdiri, tapi dialah yang paling mirip mayat di antara mereka bertiga. "Aku harus melindunginya." Kai mencoba bergerak, tapi rasa sakit yang datang membuatnya tertimpa batu tajam. Jeritan singkat keluar dari bibirnya. Dengan air mata yang tidak diinginkan di matanya, dia mendongak dan melihat refleksi keji berjalan menuju temannya.
Tangannya yang hilang telah menumbuhkan cakar kaca yang mengerikan, dan rahangnya terlepas, taringnya yang bengkok tumbuh menembus daging yang hancur. Tidak. Namun, sebelum makhluk itu bisa mencapai Sunyi, rapier ramping menembus dadanya, dan tangan bercahaya menggenggam kepalanya. Pada saat berikutnya, refleksi itu diterangi dari dalam oleh cahaya putih bersih. Asap mengepul dari mulutnya yang terbuka dan lubang hangus di tempat matanya berada beberapa saat yang lalu, memenuhi udara dengan bau daging terbakar yang menjijikkan. Kemudian, jaring retakan menutupi tubuh makhluk itu, dan pecah seperti patung kaca. Di belakangnya, sosok Changing Star terungkap, menunduk dengan ekspresi tanpa emosi. Percikan api putih bersih menari-nari di mata abu-abunya yang dingin, dan entah bagaimana dia tampak sama dan berbeda dari terakhir kali Kai melihatnya, di gurun mimpi buruk. Memalingkan kepalanya sedikit, Nevis melihat ke arah mayat naga yang mengerikan itu, dan tetap tidak bergerak selama beberapa saat. Kemudian, dia berkata, suaranya anehnya tanpa perasaan, kami menang. Budak Bayangan bab 1522 Fajar. Didorong kegilaan karena amarah, Sunyi memaksa tubuhnya yang hancur untuk bergerak. Pikirannya dikacaukan oleh kemarahan dan rasa sakit, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat berdiri, karena suatu alasan. Api kemarahan yang gelap dan ganas melahap hatinya yang sakit. Tidak. Naga itu, cacing yang penuh kebencian, tergeletak mati di atas batu basah, dicuri darinya. Darah perak mengalir dari rahangnya yang terbuka dan matanya yang hilang, perlahan menyebar ke seluruh halaman yang hancur. Andai saja ada lebih banyak waktu. Andai saja tidak ada yang ikut campur dalam pertarungan mereka. Sunyi pasti bisa membunuh Dreadlord sendiri. Dia tahu dia akan melakukannya. Tapi naga itu sudah pergi. Dan kini setelah dia pergi, kemarahan Sunyi yang menyesakkan membutuhkan sasaran baru. Bunuh mereka semua. Aku akan bunuh mereka. Dia bisa merasakan beberapa bentuk melalui bayangan. Lalat menjijikkan yang telah mencuri mangsanya, iblis lumpuh yang muncul dari air, dan kekejian mengerikan yang ditimbulkan oleh pecahan jiwa iblis yang tercemar. Dan yang paling menjijikkan dari mereka semua, seorang pemuda pucat mengenakan mantel hitam samar-samar, yang menatapnya mengejek sambil tersenyum mengejek. Lihatlah dirimu, bodoh. Gila sekali. Menyedihkan sekali. Betapa akrabnya. Betapa tidak menyenangkannya. Geram Sunyi. Kekejian itu terhuyung-huyung ke arahnya, menusuknya dengan tatapan gila dari matanya yang busuk. Cakar kaca tumbuh dari tunggulnya, dan taring bengkok tumbuh dari rahangnya yang berlumuran darah. Dia menyeringai. Bagus. Dia tidak bisa berdiri untuk saat ini. Jadi makhluk itu dengan anggun menyerahkan diri kepadanya. Sunyi akan senang merobeknya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, rapier ramping menusuk dada kekejian itu, dan sebuah tangan yang bersinar menggenggam kepalanya. Makhluk itu bersinar dengan cahaya pijar, dibakar dari dalam, dan kemudian hancur seperti cermin pecah. Dia melolong, suaranya yang serak penuh amarah yang tak terlukiskan. Tidak, yang lain, mereka mencuri yang lain darinya. Pencuri, pengkhianat, dia harus membunuh mereka, mencabik-cabiknya, menganiaya mereka, menghancurkannya. Saat Sunyi menggeram dan mencoba mendorong tubuhnya yang hancur ke atas, seseorang mendekat dan berhenti hanya beberapa langkah. Dia mendongak dan melihat seorang wanita muda yang mempesona menatapnya diam-diam dari atas, wajah cantiknya tanpa emosi. Rambut peraknya bergerak sedikit tertiup angin, dan kilatan cahaya menari-nari di mata abu-abunya yang dingin. Aku akan menghancurkanmu. Sunyi mencoba memanggil bayangan untuk mencabik-cabik tubuh wanita muda itu,
namun pikirannya yang kacau gagal menahan pola rumit dari bentuk yang terwujud. Tangan bayangan ganas itu hancur dan larut sebelum terbentuk. Wanita muda itu mengamatinya beberapa saat, lalu berlutut dan meletakkan tangannya di atas kepalanya, membelai rambutnya. Sentuhannya membuat Sunni bergidik. Aku harus membunuhnya. Bayangan asap yang keluar dari mata terbakar kekejian itu terlintas di benaknya dan menghilang, tenggelam dalam lautan kegilaan. Tapi, entah kenapa, meskipun Sunni hanya ingin melihat wanita muda itu mati, dia ragu-ragu sejenak. Saat itulah dia berbicara, suaranya terdengar aneh sekaligus familiar. Sunni, dia mengumpulkan kekuatannya, bersiap untuk menyerangnya. Singkirkan mahkotamu. Dia tidak berpikir bahwa ada kemarahan yang lebih besar, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhnya tersulut oleh kemarahan yang mengerikan. Pikiran untuk menyerahkan mahkotanya memenuhi Sunni dengan lautan kemarahan yang tak terbatas, dalam dan cukup gelap hingga tak dapat diduga. Kemarahan itu jauh lebih dahsyat daripada kemarahan yang dia rasakan terhadap naga najis itu. Dan bahkan lebih besar daripada kebencian yang dia rasakan terhadap para pencuri yang telah mencuri mangsanya. Namun, kewibawaan yang terkandung dalam suara remaja putri itu mutlak. Itu tidak seperti perintah dingin sang naga, yang telah menindas dan mendominasi hingga tak tertahankan. Tapi hampir seperti itu. Ada jurang tak terbatas antara hampir dan mutlak. Tenggelam dalam amarah sekaligus diliputi kengerian, Sunni merasakan jiwanya merespon perintah wanita muda itu, mengikutinya dengan patuh. Seolah-olah dia tidak punya kemauan sendiri. Dia merasa hancur dan dilanggar, yang hanya membuat haus darah dan keinginannya untuk membunuh semakin meledak. Meski begitu, dia tetap tidak bisa berusaha untuk tidak patuh. Dia yang menyuruhku. Mahkota senja melebur menjadi pusaran bunga api. Dan dengan itu, kemarahan Sunni yang menggila pun lenyap. Hanya menyisakan kengerian, kebingungan juga, dan rasa sakit. Akhirnya, rasa sakit yang selama ini diabaikannya menyusul Sunni, membuatnya bergidik dan mengerang tersiksa. Dia diliputi oleh penderitaan. Tapi kemudian, tangan yang bertumpu pada kepalanya menyala dengan cahaya lembut, dan kehangatannya yang menenangkan menghilangkan rasa sakitnya. Gelombang api putih pembersih menyebar ke seluruh tubuhnya, memperbaiki dagingnya yang rusak dan menyembuhkan luka-lukanya yang mengerikan. Rasa lega yang ditimbulkannya sungguh luar biasa, yang hanya menambah kebingungan Sunni. Segera, dia terbaring di tanah, bingung dan merasa tersesat. Segala sesuatu yang terjadi sejak dia mengaktifkan pesona King's Resentment dari mahkota Twilight tampak kabur, tapi ingatannya tetap ada, terukir di benaknya. Apa yang telah terjadi? Sunni merasa sangat lelah, tapi dia memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya. Nevis sedang berlutut di depannya, mengenakan Starlight Legion Armor, karena suatu alasan. Mata abu-abunya yang mencolok tampak tenang dan dingin. Di belakangnya, mayat Dreadlord menjulang tinggi di atas reruntuhan halaman benteng terapung. Guy terbaring di tumpukan puing, terluka parah. Mordred juga ada di sana, menatap naga mati itu dengan ekspresi muram. Dunia gelap, hanya sedikit sinar matahari pucat yang menembus tabir awan pucat. Ada sesuatu yang lain juga. Seekor gagak hitam bertengger di sisa-sisa tembok yang rusak, menatap ke arah mereka. Sunni memandang Nevis, badai emosi berkecamuk di dalam hatinya. Menyadari bahwa dia sudah sadar kembali, dia mengangguk dan bangkit. Berbalik, dia berjalan menuju tempat Kai berbaring, baju besi gadingnya berlumuran darah. Segera, cahaya lembut mengalir dari tangannya, menyembuhkan si pemanah. Di saat yang sama, Mordred menghela nafas dalam-dalam dan menatap Kai dengan sedikit kebencian.
Kenapa kamu melakukannya? Aku hampir mendapatkannya. Kai membalas tatapannya dengan muram, lalu berkata dengan suara serak, itulah sebabnya aku melakukannya. Pangeran Ketiadaan terdiam beberapa saat, lalu menyeringai geli dan menoleh ke arah Nevis. Sambil melambaikan tunggulnya yang berlumuran darah di udara, dia bertanya dengan gembira, apakah aku tidak sembuh? Jawabannya dingin dan datar, tunggu giliranmu. Sunni mengamati semuanya, terlalu lelah untuk bergerak, dan terlalu kaku untuk berpikir. Tak lama kemudian, dua sosok memanjat tumpukan puing yang menjadi tempat dinding benteng. Mereka adalah Evie dan Jet. Evie berjalan sambil menopang berat badannya dengan tombak, sedangkan Jet menggendong Casey yang tak sadarkan diri. Saat dia muncul, Crow dan Quiet Dancer bergegas ke sisinya. Angin merobek tabir awan, dan akhirnya, cahaya fajar menyinari benteng yang tenggelam itu sekali lagi. Sunni menatap langit sambil termenung. Sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Kami menang. Budak Bayangan bab 1523 mengalir tanpa henti. Tak lama kemudian, angin membawa awan abu itu pergi. Twilight sekali lagi diterangi oleh indahnya cahaya fajar, setidaknya yang tersisa dari Twilight. Benteng terapung tempat kematian Dreadlord pecah dan tenggelam di air yang tenang. Airnya sendiri mulai bergerak, berkilauan di bawah sinar matahari. Kini setelah kota Raja Ular dan pesona apapun yang menahannya telah hancur, arusnya perlahan kembali. Tak lama kemudian, arus akan membawa semuanya, reruntuhan Twilight yang menghitam. Mayat para najis yang menyerbunya, dan kapal-kapal rusak para pembelanya yang gugur, ke tepian, lalu melemparkan mereka ke dalam jurang tak bercahaya yang terbentang di baliknya. Di mana mereka tidak akan pernah ditemukan atau terlihat lagi, kecuali seseorang berani menerjang kehampaan dan mencapai dasar dunia Ariel yang mengerikan. Menghapus segala tanda bahwa Twilight pernah ada dari permukaan sungai besar yang mengalir tanpa henti. Sampai siklus berikutnya datang. Mudah-mudahan Sunni tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Kelompok tersebut telah kembali dengan menggunakan chain breaker sebelum benteng tersebut tenggelam. Sekarang, mereka mengamati bangkai hangus dari kekejian yang tak terbayangkan yang menjadi dasar Twilight perlahan-lahan runtuh dan tenggelam di bawah air. Ledakan hebat itu telah menimbulkan retakan di dalamnya, dan sekarang, berat karapas yang sangat besar serta tekanan air perlahan-lahan memisahkannya. Yah, beberapa dari mereka sedang mengamati. Ada pula yang tidak dalam kondisi untuk terlalu memperhatikannya, kalaupun ada sama sekali. Casey masih tak sadarkan diri. Luka-lukanya, termasuk luka dalam di lehernya, telah disembuhkan oleh Nevis, namun gadis buta itu belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Selamat dari kekacauan dan ledakan yang melenyapkan itu pasti berdampak buruk pada dirinya. Nevis sendiri sedang duduk di buritan kapal terbang, menatap ke kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia benar-benar kelelahan, tapi juga, ini adalah keadaannya yang biasa setelah menggunakan aspeknya secara berlebihan. Seolah-olah kemanusiaannya telah habis terbakar, dan membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya sendiri. Entah bagaimana, Sunni merasa kali ini prosesnya akan memakan waktu lebih lama dibandingkan sebelumnya. Itu bisa dimengerti. Dia sudah menyadari bahwa ledakan dahsyat yang menghancurkan kota, dan mengubah setiap makhluk hidup di jalanan menjadi abu, entah bagaimana disebabkan oleh Nevis. Sunni tidak mengetahui detailnya, namun dapat melihat bahwa dia adalah seorang Titan sekarang. Itu pasti akibat dari apinya yang memakan semua makhluk mimpi buruk yang telah bertarung melawan pencuri jiwa, dan kemudian membunuh iblis cermin itu sendiri.
Kemampuan bawaan Half-Breed Neve memberinya sebagian dari fragmen jiwa semua makhluk yang terbunuh oleh apinya. Dia sendiri juga sedang tidak berminat untuk mengamati runtuhnya Twilight. Merosot di batang pohon suci, Sunny tidak jauh berbeda dengan Nevis. Menggunakan kebencian raja telah merugikannya, membuatnya merasa sangat lelah dan lelah. Pandangannya jauh, dan wajahnya pucat karena kelelahan. Ada juga badai emosi membingungkan yang berkecamuk di hatinya, tapi di saat yang sama, dia terlalu mati rasa untuk menghadapi kekacauan itu. Untuk saat ini, dia hanya senang masih hidup, senang karena mereka semua masih hidup. Sementara musuh-musuh mereka, melawan segala rintangan, sudah mati. Sein, Vien, dan Nigma menjaga kapal, dan mengawasi Mordred, kalau bajingan itu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Namun, Pangeran Ketiadaan sepertinya belum berniat untuk menyerang sekutunya, setidaknya untuk saat ini. Dia berjalan mengitari Chainbreaker, melihat ini dan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sunny pasti akan marah kalau dia tidak merasa begitu lelah. Apa yang membuat pria itu penasaran? Dia sudah melihat semua yang bisa dilihat di sini, bersembunyi di mata mereka dalam perjalanan menuju mimpi buruk kedua. Mungkin melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan melakukannya sendiri tidaklah sama. Benar, mungkin penghancur rantai ini juga tidak sama dengan penghancur rantai asli yang mereka tinggalkan di dunia nyata. Bagaimanapun, Mordred tidak menjadi masalah untuk saat ini. Yang tersisa hanya Evie, Jet, dan Kai. Dua yang pertama terhindar dari partisipasi dalam pertempuran Twilight. Cassie rupanya telah menyelamatkan mereka agar tidak diambil oleh pencuri jiwa dengan bantuan liontin binatang hitam, dan kemudian membawa liontin itu keluar kota sebelum ledakan yang melenyapkan. Kai, sementara itu, penuh dengan pertanyaan, tapi terlalu sopan untuk menanyakan semuanya sekaligus. Orang malang itu pasti sangat bingung. Dari semuanya, awal dari mimpi buruknya mungkin yang paling mengerikan. Akibatnya, ketiganya berdiri di pagar, memandangi mayat Twilight yang menghitam dan berbicara pelan di antara mereka. Ekspresi Kai terus berubah antara terkejut, tanpa ekspresi, dan malu. Lihat dia, emosinya sangat tinggi. Tunggu. Dialah yang membunuh Dreadlord, bukan? Brengsek. Jika aku mendapat pujian untuk setiap kali Kai membunuh seekor naga, aku akan mendapat 2 pujian sekarang. Aneh. Sunny mengamati wajah temannya selama beberapa menit, mempertimbangkan apakah ia harus meminta maaf karena mencoba membunuhnya. Kai juga telah meledakkan cangkang bayangannya, jadi mungkin mereka imbang? Bagaimanapun, dilema ini tampaknya terlalu melelahkan dan rumit untuk dipertimbangkan saat ini. Memalingkan muka, Sunny mengalihkan perhatian penuhnya ke butiran kayu dek Chainbreaker. Semuanya menjadi salah di Twilight. Dia telah gagal, tapi juga menang, dalam arti tertentu. Pencuri jiwa sudah mati. Dreadlord juga sudah mati. Tentara yang ingin mereka rekrut juga sudah mati. Dan Nevis telah menggunakan Shadowbone untuk menyembuhkan Sunny dari kegilaan, tapi tetap saja, dia telah mengingkari janjinya lagi, dan menyelamatkannya lagi. Berantakan sekali. Lelah dan bingung, dia memejamkan mata dan menundukkan kepalanya ke akar pohon keramat. Dia hanya ingin tidur. Masalahnya, meskipun berantakan, bisa menunggu hingga besok. Budak Bayangan bab 1524 pahit, manis. Saat Sunny bangun, hari sudah malam. Bahkan tempat fajar yang tak berujung ini memiliki malam, sama seperti hamparan merah senja yang abadi. Namun, malam terasa singkat dan cepat berlalu di tepi sungai besar. Sebelum dia menyadarinya, ketujuh matahari sudah terbit kembali.
Dunia menjadi dicat oleh warna-warna lembut fajar yang menyingsing. Sambil menghela nafas, Sunni mengusap matanya dan duduk. Dia merasa, anehnya luar biasa. Tubuhnya dalam kondisi sempurna karena api penyembuhan nef, dan energi mentalnya telah dipulihkan dengan bantuan kain kafan senja setelah tidur nyenyak. Nihmah juga menjaga mimpinya, serta impian semua orang di atas Chain Breaker. Di sini, di piramida yang dibangun oleh Demon of Dread, hal itu saja lebih penting daripada yang diperkirakan orang. Besar. Meski begitu, suasana hatinya yang baik berkurang ketika dia mengingat apa yang terjadi di Twilight. Aku, mungkin seharusnya bahagia, kan? Bahkan melampaui dirinya sendiri. Dan memang demikian, sampai batas tertentu. Dua musuh paling berbahaya yang ada di makam Ariel telah dibunuh, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Akhirnya, akhir dari mimpi buruk ini tampaknya tidak terlalu jauh dan mustahil lagi. Keselamatan sudah dalam jangkauan, sudah terlihat jauh di kejauhan, seperti sinar pertama matahari terbit, bersinar dari balik cakrawala untuk mematahkan dominasi malam. Tapi Sunni tidak bisa merasa bahagia sepenuhnya. Kemenangan mereka terlalu berbahaya, hampir berubah menjadi kekalahan. Faktanya, itu seharusnya merupakan kekalahan, jika bukan karena beberapa keajaiban. Selain itu, dia tidak senang dengan dirinya sendiri, secara pribadi. Sunni telah mencapai beberapa prestasi menakjubkan selama pertempuran untuk Twilight, benar, mencapai ruang tahta istana Raja Ular, menghilangkan kutukan waktu yang membeku. Melawan otoritas penguasa ketakutan, melawan orang suci yang tercemar hampir terhenti saat sedang dihuni oleh kegilaan. Dan bahkan menyadari potensi penuh dari tingkat penguasaannya saat ini atas Shadow Dance. Guru mana lagi yang bisa menyombongkan diri bahwa mereka tidak hanya mampu mengubah diri mereka menjadi seorang suci, namun juga tidak terbatas pada satu wujud statis, berubah menjadi ular mengerikan, kengerian bersayap, dan binatang buas yang mengerikan. Sungguh, kedalaman aspek ilahinya perlahan mulai mempertanyakan seluruh hierarki kebangkitan. Sebagian besar hal yang telah dilakukan Sunni kemarin, tidak dapat dicapai oleh orang lain. Dan tanpa dia di sana, kelompok itu pasti akan binasa. Dan lagi, pada akhirnya, dia dikalahkan. Dia telah dikalahkan oleh Dreadlord, dan dia telah dikalahkan oleh pesona King's dendam dari mahkota Twilight. Yang terpenting, dia telah dikalahkan oleh kurangnya pandangan ke depan dan pengetahuannya. Dia hidup hanya secara kebetulan. Mengetahui hal itu tidak terasa menyenangkan sama sekali. Sunni menghela nafas. Yah, seseorang tidak bisa menang setiap saat. Dia tahu bahwa pemikiran seperti itu tidak dewasa dan kekanak-kanakan. Bagaimanapun, dia sudah lama menyadari bahwa sekutunya adalah bagian dari kekuatannya. Jadi, kemenangan mereka adalah kemenangannya, sama seperti kemenangannya juga akan menjadi milik mereka. Tetap saja, Sunni mau tidak mau merasa sedikit kecewa pada dirinya sendiri. Dia telah melakukannya dengan sangat baik dalam mimpi buruk ini hingga kemarin. Mengalami kemunduran yang serius adalah perubahan kecepatan. Dan kemudian ada fakta bahwa Nephis harus menggunakan Shadowbone untuk membuatnya sadar kembali. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu. Logikanya, tidak ada alasan untuk terluka atau marah. Bagaimanapun juga, hal itu dilakukan demi kebaikannya sendiri, dan tidak membahayakannya. Itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa teman-temannya juga. Faktanya, jika Sunni mampu berpikir pada saat itu, dia akan meminta Nephis untuk menggunakan kekuatannya atas dirinya untuk membantunya melarikan diri dari efek berbahaya dari kebencian raja itu sendiri. Itu merupakan cara licik untuk menipu sistem. Namun manusia bukanlah makhluk yang logis.
Yang Sunni tahu hanyalah dia tidak bisa melupakan momen itu. Kengerian karena keinginannya dilanggar dengan cara yang kejam. Keputusasaan yang ia rasakan ketika tubuh dan jiwanya bergerak bertentangan dengan keinginannya, menolak untuk menurutinya. Sebaliknya, mematuhi orang lain. Kemarahan gila yang dia rasakan saat itu hanya membuat pengalaman itu semakin mengganggu dan jelas. Ingatan itu seperti bayangan yang menutupi kepalanya. Meringis, Sunni menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Sesaat kemudian, ekspresinya memburuk. Dia memperhatikan sepasang mata penuh kebencian yang memelototinya dari jarak beberapa meter. Dosa penghiburan kembali, menatapnya dengan mengejek. Akhirnya bangun ya, jadi, bagaimana rasanya? Diam. Sunni tidak membiarkan hantu pedang itu selesai dan berdiri, memutuskan untuk mencari anggota kelompok lainnya. Nevis masih dalam keadaan aneh karena cadangan kemanusiaannya terbakar habis oleh siksaan mengerikan dari cacatnya. Biasanya, dia sudah bangun dan menyiapkan sarapan untuk kelompoknya, tapi hari ini, hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, Nevis hanya bermeditasi di buritan pemutus rantai, tidak tergerak dan tidak diganggu oleh apapun. Anggota kelompok lainnya memilih untuk tidak mengganggunya. Ada bau menggoda yang menyebar di udara. Evie mengambil inisiatif untuk memasak pesta, menggunakan persediaan yang disimpan di ruang kargo kapal terbang tanpa menyisakan bahan apapun. Sunni mendengar perutnya keroncongan, dan menyadari betapa laparnya dia. Segera, mereka semua, bahkan Nevis, telah berkumpul di deck mess, duduk mengelilingi meja. Cassie sudah sadar, tapi masih pucat. Guy sepertinya sudah tidak sadarkan diri, tidak diragukan lagi mencerna banyak liku-liku yang luar biasa dari mimpi buruk yang aneh ini. Evie dan Jet, kurang lebih, adalah diri mereka yang biasa. Rasanya hampir seperti masa lalu yang indah ketika kelompok tersebut berbagi makanan bersama, dengan bonus tambahan karena Jet menemani mereka. Hanya ada satu hal yang merusak suasana. Mordred juga ada di sana, duduk di dekat Sunni dan memandang mereka dengan ekspresi penasaran. Pangeran Ketiadaan mengambil sepasang sumpit dan tersenyum ramah. Sarapan apa? Budak Bayangan bab 1525 Memori Cahaya. Sarapan berakhir dalam suasana yang aneh. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat mereka berbagi meja dengan seorang maniak pembunuh. Mordred hanyalah ramah dan menyenangkan, tapi justru pesonanya yang membuat semua orang merasa terganggu dan tidak nyaman. Lagi pula, mereka semua tahu apa yang mampu dilakukan oleh Pangeran Ketiadaan, beberapa lebih baik dari yang lain. Mordred bukan satu-satunya yang membuat pembicaraan terasa tertahan. Nevis masih tidak terikat dan tidak memihak. Cassie tetap diam, seolah dia lupa bagaimana cara berbicara. Sunni juga sedang tidak ingin bicara, berkonsentrasi pada makanannya. Guy tenggelam dalam pikirannya, masih berjuang untuk menerima apa yang telah dia pelajari dari Evie dan Jet. Setelah beberapa saat, ketujuh orang itu kurang lebih sudah selesai makan. Dalam keheningan berikutnya, Evie memandang sekeliling meja. Jadi, dia bersandar dan tersenyum. Apakah ada yang mau menjelaskan apa yang terjadi di kota terkutuk itu? Sunni memandangnya dengan sedih. Begitu pula Nevis dan Mordred, yang pertama tanpa emosi apapun, yang terakhir dengan sedikit geli. Saat itu, Jet meregangkan kakinya, menyilangkannya dengan nyaman, dan mengangguk. Ya, sebenarnya, aku juga sangat ingin mengetahuinya. Sunni terdiam beberapa saat, mencoba membayangkan situasi dari sudut pandang mereka, lalu menghela napas. Sambil menyesap teh, dia berkata, "Ya, pertama-tama, asumsi dasar kami salah. Kami berasumsi bahwa Twilight telah dibekukan di tengah pertempuran antara pasukannya dan pasukan penyerang dari Defilement.
namun kenyataannya itu adalah pertempuran antara pencuri jiwa dan pencuri jiwa. Tuan yang takut selama ini. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan nada gelap, mereka pasti telah menerobos tembok kota, sehingga memungkinkan pencuri jiwa memakan jiwa semua orang di Twilight. Saat itulah dia menyerang Dreadlord dan mencoba menghabisinya juga. Dan saat Pangeran Gila memanfaatkannya situasi untuk mengaktifkan susunan pertahanan dan menjebak mereka berdua. Jadi, ketika saya menonaktifkan susunan itu, kedua iblis itu dilepaskan. Di seberang meja darinya, Cassie tiba-tiba berbicara, beberapa dari kita memiliki peluang bagus untuk melawan kekuatan Pangeran Mordred, tetapi beberapa tidak. Itu sebabnya kalian berdua harus disembunyikan dari pencuri jiwa. Dia berbalik sedikit, menghadap Mordred. Dia tersenyum polos. Aku sama sekali tidak menyukainya. Sunny menatap pangeran ketiadaan dalam diam sejenak, lalu membuang muka. Jangan khawatir, kamu tidak perlu terlalu mewaspadai dia. Kita saat ini adalah sekutu. Dan dia tahu bahwa jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, mimpi buruk ini akan menjadi kuburnya. Ancaman yang tersembunyi dalam kata-katanya tidak terlalu kentara. Tapi Sunny tidak terlalu mengkhawatirkan Mordred, mungkin ada yang tidak beres dengan pria itu, tapi dia tidak bodoh. Sebenarnya justru sebaliknya. Dia tahu bahwa melukai anggota kelompok manapun di dalam makam Ariel adalah kesalahan fatal. Apalagi sekarang, tepat setelah Soul Stealer dihancurkan oleh Nevis, Mordred tidak mau mengambil risiko menjadikan mereka semua sebagai musuhnya. Setidaknya tidak sampai saat-saat terakhir dari mimpi buruk. Sunny menghela nafas. Bagaimanapun, segera setelah susunannya dinonaktifkan, Kai dan aku menghadapi penguasa ketakutan. Aku harus menggunakan sihir mahkota senja untuk menolak perintahnya, tapi dengan konsekuensi menjadi kemarahan yang tak terkendali. Saat kami berdua bertarung melawan naga, Nevis dan Cassie mendapati diri mereka dikelilingi oleh wadah pencuri jiwa. Dia berhenti. Saya sebenarnya tidak terlalu yakin apa yang terjadi selanjutnya. Mengatakan itu, Sunny ragu-ragu. Dia berkata bahwa dia tidak tahu, tapi sebenarnya, dia tahu sesuatu. Tanda-tanda berkilauan bersinar di udara di depannya. Mereka membaca, nama, Nevis. Nama asli, mengubah bintang. Pangkat, naik. Kelas, Titan. Inti jiwa, 7/7. Fragmen jiwa, 7.000/7.000. Itu sudah cukup mengejutkan. Tapi ada sesuatu yang lain di dekat ujung bidang rune. Beberapa string baru muncul di sana. Itu adalah rune yang benar-benar membuatnya terdiam. Mengalihkan pandangannya sedikit, Sunny membacanya sekali lagi, warisan aspek, memori cahaya. Deskripsi warisan aspek, pohon indah tumbuh dari abu keraguan, menghasilkan buah pengetahuan. Pengetahuan tentang api, dikuasai. Pengetahuan tentang, tidak merupakan pendapatan. 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 Ada total 7 senar, dan hanya satu yang terungkap dan digambarkan sebagai dikuasai. Jadi, apapun yang terjadi pada Nevis di Twilight tidak hanya membuatnya menjadi Titan, tapi juga membuka aspek legasinya. Dan aspek legasi itu lebih dari sekadar aneh, sepertinya memberikan semacam pengetahuan alih-alih relik. Sunny akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik mengetahui apa yang terjadi. Dia memandang Nevis, berharap dia akan menjelaskan setidaknya sesuatu. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku mencoba untuk pergi ke istana, tapi pencuri jiwa menghalangi jalanku. Menghadapi kekalahan, aku membuat terobosan dan memikirkan cara baru dalam menggunakan aspekku,
sama seperti kamu membayangkan menggunakan milikmu untuk mengambil bentuk yang kuat. Jadi, aku menggunakan salah satu inti jiwaku sebagai bahan bakar dan menghancurkannya untuk melepaskan kobaran api jiwa. Sunni menatapnya tidak percaya. Di atas kertas, apa yang dikatakan Nevis masuk akal. Dia memang berhasil memperdalam pemahamannya tentang aspeknya dan menciptakan teknik seperti Shadow Shell dan Shadow Incarnation, sehingga menjadi lebih kuat sambil tetap berada di pangkat yang sama. Dengan cara serupa, Nevis dapat memperdalam pemahamannya dan mencapai tingkat kekuasaan baru. Namun ada bagian dari teka-teki yang hilang. Jadi, aspekmu memungkinkanmu untuk membakar jiwamu sendiri dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Tapi mengapa ledakannya begitu besar dan merusak? Dia menatapnya tanpa ekspresi. Esensi jiwaku sangat kuat, seperti yang kau tahu. Ledakannya pasti akan sangat menghancurkan. Tapi, ya, ada elemen lain juga. Itu adalah sihir. Sunni mengangkat alisnya, menyembunyikan betapa bingungnya dia. Sihir? Nevis mengangguk. Ya, sihir nama. Aku menggunakan nama angin untuk mengipasi api yang menyala di Twilight dan menyerapnya. Lalu, aku menyalakan jiwaku dan membisikkan nama api. Kamu melihat sisanya. Pada akhirnya, semua wadah pencuri jiwa dihancurkan. Sisa-sisa gerombolan najis juga dihancurkan, memungkinkan saya untuk mereformasi inti teror dan membentuk yang baru. Dia berhenti sejenak. Tanpa ada tempat lain untuk lari, pencuri jiwa terpaksa memasuki jiwaku. Aku membakarnya. Nada suaranya yang datar dan wajahnya yang tidak bergerak membuatnya tampak seolah-olah menghancurkan Titan yang rusak, jutaan bonekanya. Dan ribuan makhluk mimpi buruk dalam satu gerakan bukanlah hal yang luar biasa. Sisanya menatap Nevis dalam keheningan yang tertegun. Pada akhirnya, Evie menyeringai. Kerja bagus, putri. Ayo berteman, oke? Sunni sedang memikirkan hal lain. Pengetahuan tentang api. Dia memiliki firasat tentang pengetahuan yang Nevis terima dari aspek legasi miliknya. Itu pasti berisi nama asli api, setidaknya, dari semua jenis api yang ada, mungkin. Itu pasti juga meningkatkan ketertarikannya yang tak tertandingi terhadap api ke tingkat yang benar-benar baru. Nevis, sementara itu, memandang Evie dengan sedikit kebingungan di mata abu-abunya yang mencolok. Bukankah kita sudah berteman? Pemburu itu terkekeh dan mengangkat jempolnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.